Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun Anda berada, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan segala nikmat kesehatan, nikmat kesehatan badan, kesehatan batin, kesehatan kantong, insya Allah semuanya di bulan yang penuh berkah ini Allah memberikan yang terbaik buat kita. Berbicara bagaimana pentingnya di dalam Islam itu check and recheck, atau dalam bahasa Islamnya adalah tabayun. Maka saya akan mengambil sebuah hadis Rasulullah SAW, kamin so'imin laysa min siyamihi illa ju' wal 'aths. Berapa banyak orang yang puasa cuman merasakan lapar dan dahaga. Ternyata subhanallah, Allah bukan hanya mengharapkan dari kita itu tidak makan, tidak minum, kapan saja itu bisa kita lakukan, tapi lebih lagi dari itu, keberkahan bulan Ramadan ini adalah Allah menghendaki sebuah perbaikan yang mutlak, total. Jadi berapa banyak orang yang puasa nggak mendapatkan apa-apa dari puasanya terkecuali lapar dan haus saja. Hal yang semacam ini kita bisa lihat terkadang masih di bulan yang penuh berkah ini, kita bisa menyaksikan dengan mudah infotainment yang menampilkan hal-hal ya mungkin kita ambil saja gosip atau acara-acara yang mengumbar aib orang lain, kemudian dibicarakan, disaksikan sejuta orang melihat ini. Maka hati-hati yang semacam ini. Jadi kita berharap mudah-mudahan kita bisa memfilter acara-acara yang itu untuk baik selama kita melaksanakan ibadah ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Pemirsa sekalian, ayat ini sering dibaca atau sering kita dengar, tapi saya akan sedikit membahas betapa pentingnya tabayun itu, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan dalam surah Al-Hujurat ini. Hai orang-orang yang beriman, apabila datang kepadamu orang-orang fasik, maka hendaklah kamu cross check. Orang-orang fasik yang bagaimana? Orang-orang cross check yang membawa berita-berita. Jadi berita benar pun harus cross check. Apalagi berita itu yang memang terkadang kita tahu orang yang datang menyampaikan informasi itu adalah orang-orang yang punya kepentingan duniawi, kepentingan yang buruk. Nah, saya mau menjelaskan ini, saat sekarang ini media massa di Indonesia itu hampir 90% itu selalu menampilkan sebuah berita-berita atau infotainment yang mengadu antara satu dengan yang lain. Sehingga hal ini asbabun nuzul dari ayat ini mengatakan bahwa ada seorang sahabat yang Rasulullah SAW kirim kepada sahabat yang lain untuk mengambil zakat. Tapi karena seorang sahabat ini takut untuk datang ke sana, dia kembali lagi kepada Rasulullah SAW. Kemudian dia katakan bahwa sahabat itu tidak mau mengeluarkan zakat. Padahal dia, sahabat yang diutus ini belum sampai kepada yang dituju. Dia sudah menyampaikan berita itu. Kemudian Rasulullah SAW mengirim sahabat yang lain, pasukan untuk datang ke sebuah tempat itu. Tapi subhanallah, sahabat yang ingin dituju tadi itu datang dan mereka ketemu dengan prajurit yang dikirim Rasulullah dengan sahabat tadi. Kemudian ketemu di jalan. Kemudian kalian mau tujuan kemana? Kami bertujuan ingin memerangi kamu karena kamu tidak mengeluarkan zakat. Maka Rasulullah SAW merasa heran. Kenapa? Karena informasi yang dia dapat dari seorang sahabat yang dia kirim tadi tidak seperti yang dia beritakan. Ya Rasulullah, kami tidak mendapatkan utusanmu datang ke negara kami, negeri kami untuk mengambil zakat. Dan kami tidak menemuinya. Sehingga kami menemui prajurit-prajurit ini ingin memerangi kami. Maka saat sekarang ini kami datang ingin menjelaskan itu bahwa kami sesungguhnya ingin mengeluarkan zakat. Jadi maka dengan asbabun nuzul ayat ini, seorang sahabat itu yang memberitakan informasi
kepada Rasulullah SAW, tapi Rasulullah SAW pada saat itu alhamdulillah dari ayat ini meng-cross check pentingnya tabayun ini. Maka wahai orang-orang yang beriman, kalau datang kepadamu orang-orang fasik yang membawa berita. Saat sekarang ini kalau kita tadabburi ayat ini lebih dalam, banyak kita temukan media-media yang umumnya pada saat itu selalu di belakang mereka mungkin orang fasik atau orang-orang yang benci dengan Islam, memberitakan tentang Islam itu sesuatu hal yang buruk. Maka hendaklah di sini pemirsa, di bulan yang penuh keberkahan ini, apapun informasi, apapun yang kita dapat dari berita, dari tetangga, dari keluarga tercinta atau dari media massa, penting sekali cross check ini. Kenapa? Karena agar jangan sampai kalian menimpakan suatu bahaya pada suatu kaum atas dasar kebodohan. Kemudian akhirnya kalian menjadi menyesal atas perlakuan kalian. Antusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Jadi penting sekali. Sehingga di ayat yang lain, ini puasa ini bagaimana Allah men-training kita. Dan training itu kalau cuma 1 hari, 2 hari itu belum terlalu banyak berpengaruh. Tapi training yang Allah berikan ini adalah 1 hari, 2 hari, 3 hari, bahkan sampai 30 hari. Dan training ini menjadi kebiasaan. Kalau sudah menjadi kebiasaan maka menjadi kebutuhan. Kenapa? Karena pada saat itu banyak orang yang berpuasa terkecuali hanya menahan dahaga dan lapar saja. Maka ketika kita mampu menahan ini, supaya kita berhati-hati dalam bertutur kata, berhati-hati dalam berbicara kepada siapapun, hendaknya hati-hati ini, training yang Allah berikan pada saat bulan Ramadan ini berpengaruh dalam kehidupan kita, sehingga kita tidak termasuk orang-orang yang mudah menjudge orang lain, kemudian memvonis orang lain buruk sementara kita belum tabayun. Maka subhanallah, ini ayat surat Al-Hujurat ini penuh menginspirasi kita bagaimana akhlak dan beradab. Dan ini adalah salah satu training yang pada saat itu siapapun di atas dunia ini bisa melakukan training yang terbaik. Tapi Anda harus tahu bahwa training yang terbaik itu adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena sang trainernya langsung Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga mudah-mudahan pada saat Ramadan yang penuh keberkahan ini, tutur kata kita semakin terbaik, hati kita semakin bersih, sehingga ketika informasi yang datang kita bisa cross check, kemudian kita bisa menyikapi dengan cara yang bijak, sehingga kita tidak termasuk orang-orang yang bodoh dan menyesal ketika mengambil keputusan karena bersumber dari orang fasik. Mudah-mudahan pertemuan kita saat sekarang ini kita bisa memilih informasi yang seliweran di sekitar kita, media-media, medsos dan sebagainya, tidak ditelan bulat-bulat, dan kita harus ada cross check seperti yang Allah terangkan dalam surat Al-Hujurat ini. Pemirsa dimanapun Anda berada, demikian pertemuan kita pada saat sekarang ini. Selamat menikmati ibadah ini. Kita tutup dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.